Dan untuk membahas ini sudah bersama kami Avianto Amri, Ketua Umum Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Avianto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yuno. Terima kasih sudah bergabung dan pemirsa dan juga Mas Avianto. Sebelumnya kami juga sudah menghubungi beberapa perwakilan DPR, khususnya Komisi 1 dan 8, namun nampaknya semuanya lagi sibuk, jadi belum ada yang merespon. Tapi tidak apa-apa, kita masih punya MPBI yang kita akan bahas kaitannya dengan bantuan asing. Nah, kalau kita lihat wacana ini dan juga tadi disebutkan beberapa negara, ada yang menyebutkan tadi Mas Avianto, tinggal bilang aja gitu mau apa nanti kita bantu, tapi keran itu masih ditutup oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Menurut Anda seberapa realistis bahwa kita bisa sendiri tanpa bantuan luar? Kami ngelihatnya sebenarnya bantuan luar ini kan perlu diseleksi ya gitu mengenai apa saja sih sebenarnya kebutuhan kita. Karena memang ada beberapa hal yang mungkin kita sangat terbatas ya gitu. Misalnya saat ini kan transportasi logistik dari bandara atau pelabuhan ke lokasi-lokasi wilayah isolasi itu masih sangat terbatas. Atau misalnya seperti tadi yang disebutkan, misalnya alat penjernihan air dan halnya. Dan ini kan sebenarnya kalau kita lihat dari pengalaman bencana sebelumnya, sewaktu di Sulawesi Tengah terkena gempa bumi dan tsunami, dan juga misalnya waktu Lombok, pemerintah sebenarnya membuka bantuan internasional tanpa harus menyebutkan status darurat nasional, dan juga mereka memberikan list item apa saja sih yang dibutuhkan gitu. Karena memang kita nggak butuh misalnya selimut atau sabun, sampo gitu atau hal-hal lainnya gitu. Tapi mungkin untuk hal-hal yang spesifik dan jarang yang dimiliki di Indonesia, itu kita harus bisa membuka mata kemungkinan untuk harus dilihat dari luar negeri. Oke, harusnya kita lihat tadi bahwa ada beberapa kebutuhan yang tidak bisa kita penuhi sendiri sebenarnya Mas Avianto, dan ini bisa kita dapatkan dengan bantuan luar ya? Iya, dan juga termasuk pendanaan ya gitu. Mungkin pemerintah bisa bilang bahwa iya kami mampu untuk pendanaan, tapi itu kan juga harus dilihat realitasnya seperti apa sih gitu. Kalau kita lihat pendanaan BNPB sendiri, dia hanya sebesar 500 miliar, jauh lebih kecil dibandingkan anggaran-anggaran lainnya. Walaupun ada namanya dana siap pakai, itu juga beban dari bencana ini sendiri kan triliunan ya, bahkan puluhan triliun oleh beberapa lembaga yang sudah menghitung. Sehingga kita seharusnya tidak bisa menutup mata dan bilang bahwa kita tidak butuh bantuan pendanaan, kita sanggup sendiri. Sepertinya itu kita masih sangat, itu pernyataan yang sangat disayangkan ya. 500 miliar dibandingkan dengan dana MBG yang triliunan ya, beda sekali. Betul. Oke. Nah, Mas Avianto. Atau mungkin dana... Nggak apa-apa, jangan jangan ragu Mas. Atau mungkin dananya yang MBG itu bisa dialihkan untuk saudara-saudara kita di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Itu kan jauh lebih genting ya gitu dibandingkan program ini. Gitu. Karena kita lihat kan realistis bahwa 500 miliar untuk 3 kota tadi ya, dan 3 provinsi, plus juga kalau tadi ada hitung-hitungan di awal Mas Avianto bahwa sebenarnya kita butuh pemulihan itu 50 triliun. Anda melihat angka yang dikalkulasi ini seperti apa? Memang separah itukah? Kalau kita lihat dari kondisi di lapangan, jelas ini seharusnya bukan di frame sebagai bencana banjir dan longsor ya gitu. Kalau misalnya kita lihat dari yang di layar itu kan sebenarnya banyak teman-teman di lapangan yang sudah mendeskripsikan ini sebenarnya adalah mini tsunami gitu, yang terjadi di beberapa wilayah secara bersamaan. Menurut kami dari MPBI sendiri justru skala kerusakan dan kompleksitasnya jauh lebih rumit dibandingkan tsunami Aceh tahun 2004 atau bahkan yang gempa bumi tsunami Sulawesi Tengah 2018 ya gitu. Karena apa yang harus kita hadapi saat ini itu adalah 50 kabupaten kota sedang dalam proses tanggap darurat secara serentak di 3 provinsi. Jadi luasannya sendiri itu sangat masif. Dan ini tentunya harus ada seluruh kapasitas pemerintah itu harus dikerahkan dan juga harus bisa berkolaborasi dengan masyarakat sipil. Tapi lagi-lagi Mas Avianto bahwa Presiden dan juga pemerintah yakin bahwa
dengan semua potensi yang ada di dalam negeri bisa diperbaiki. Nah, kalau pertanyaannya kembali bahwa ketika kita bicara kapasitas nasional, baik itu BPBD, BNPB, TNI, Polri maupun relawan, Anda melihat apakah memang beberapa lembaga ini plus relawan bisa menangani ini semua menurut Anda? Kalau dari segi kapasitas dan kompetensi, kami bisa bilang bahwa kemampuan Indonesia itu cukup besar ya dibandingkan negara-negara lain ya gitu. Karena kita sangat banyak pengalamannya dalam menghadapi bencana-bencana termasuk juga bencana besar. Tapi seluruh kemampuan, kompetensi dan kapasitas ini kan perlu didukung oleh pendanaan. Oke. Sehingga apabila pemerintah bilang bahwa ya kami mampu, tandanya itu harus diikuti dengan komitmen, diikuti dengan realitas berapa alokasi yang akan dianggarkan. Dan kita bisa ngeliat sendiri ya, gitu sudah hampir 2 minggu kondisi darurat bencana itu sudah berjalan, masih banyak wilayah yang terisolasi, masih banyak bantuan yang belum tersalurkan, dan juga koordinasi juga masih perlu ditingkatkan ya gitu. Sehingga ini yang kita lihat memang perlu sumber daya semua yang banyak untuk membantu ini. Baik, Mas Avianto, kalau kita bicara numbers ya, ini jadi mungkin bisa jadi salah satu acuan. Kalau per hari ini ya 961 yang meninggal, itu nyawa ya Mas ya, 900 itu nyawa bukan benda seperti itu ya. 150.000 rumah terdampak di 3 provinsi ya. Kerusakan masif seperti itu. Apakah hal-hal ini harusnya menjadi acuan pemerintah? Oke, kita buka opsi bantuan asing. Menurut Anda apakah ini bisa jadi acuan sebenarnya, angka yang kita punya, kondisi di lapangan, seperti itu? Kalau kita ngelihatnya mungkin bukan angka ya gitu, tapi apakah ada kesenjangan atau hal yang memang kita tidak mampu hadapi gitu ya. Jadi kita mulainya dari situ. Bisa saja angkanya kecil, tapi kebutuhannya sangat spesifik, kita butuh bantuan gitu ya dari luar. Contohnya misalnya kayak waktu berapa bulan yang lalu ada pondok pesantren runtuh, itu kan membutuhkan skill untuk evakuasi ya gitu yang besar. Nah, dalam hal bencana Sumatera ini kita harus melihat kira-kira apa di kesenjangan kita ya gitu, di mana yang kita tidak mampu dan itu perlu ditanggulangi dengan segera. Kalau misalnya tadi kan sudah dibilang gitu bahwa ini kemungkinan ada puluhan bahkan mungkin bisa ratusan triliun gitu ya. Pemerintah Indonesia sebenarnya dalam setahun dia bisa mengumpulkan 300 triliun untuk sebuah program prioritas nasional. Ya mungkin tandanya itu bisa digunakan untuk saudara-saudara kita di Sumatera ya gitu. Jadi ya harus ada langkah konkret dari pemerintah untuk memastikan bahwa sumber daya itu memang tersedia. Di sisi lain juga kita melihat bahwa pemerintah belum memaksimalkan sumber daya dari misalnya sektor swasta gitu misalnya. Apakah bisa kita kerahkan alat transportasi atau bisa alat-alat berat dan semuanya itu untuk kita fokuskan untuk respons di Sumatera itu dengan dari sektor swasta. Nah itu juga perlu kita eksplor. Nah Mas Avianto, pertanyaannya itu sekarang gini, kita kan Anda dari awal menyebutkan dan juga bagaimana optimisme pemerintah yang dibangun bahwa kita bisa sendirilah seperti itu ya tanpa bantuan asing. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat ke lapangan saat ini Mas Avianto sangat realistis, ada beberapa daerah yang sampai hari ini belum ada bantuan loh, belum bisa diakses loh ya. Sudah bukan 3 atau 4 hari lagi, sudah lewat dari 1 minggu dan ini menurut saya bukan sesuatu yang biasa. Dan ketika kita punya resistensi terhadap ada bantuan yang mau datang gitu, kenapa enggak gitu? Nah, menurut Anda gengsinya kita tuh kenapa sih? Saya rasa saya kurang tahu ya, saya tidak bisa menjudge pemerintah bahwa itu masalah gengsi. Tapi saya ngelihatnya juga sebenarnya adalah pemerintah harus bisa menetapkan dengan jelas
di mana hal-hal yang mereka butuh bantuan. Oke, tapi kan Di kita mana gini, hal-hal yang Mas kita Avianto, butuh bantuan. kita berpacu dengan waktu loh, bahwa ketika kita punya Betul. penolakan dan resistensi ini mempengaruhi kecepatan pemulihan dan penolongan. Kalau kita tidak cepat menolong, ya silakan sendiri you can judge gitu kan. Anda melihat bahwa ada possibility yang harusnya bisa kita ambil untuk cepat membantu gitu. Yes, dan itu udah pernah kita hadapi juga waktu gempa bumi tsunami Sulteng ya, gitu dalam waktu kurang dari seminggu pemerintah sudah ngelis ini daftar-daftar bantuan kemanusiaan yang dibutuhkan yang bisa masuk dari luar negeri gitu ya. Nah sekarang ini kita nggak melihat belum melihat hal seperti itu ya gitu, dan seharusnya daftar itu sudah bisa dikeluarkan. Oke, kalau ada perspektif yang mungkin Mas Avianto dan juga pemirsa sempat baca seperti analisa di sosial media ketika ada bantuan dari asing, Mas Avianto ya, saya ingin tahu nih pendapat Anda. Mungkin akan ada konsekuensi politis atau diplomatik tertentu sehingga pemerintah memilih menunggu. Anda bagaimana menganalisa ini? Kalau pengalaman kami dari bantuan kemanusiaan dari luar negeri itu sudah seharusnya mengedepankan prinsip kemanusiaan, dalam artian bahwa seluruh bantuan kemanusiaan itu harus imparsial, tidak melihat suku, hak, agama, dan kelompok minoritas. Dia harus independen dan netral, dan semuanya itu memang untuk memenuhi hak masyarakat terdampak. Jadi saya yakin juga seluruh misalnya negara-negara luar juga harus mengikuti prinsip-prinsip kemanusiaan tersebut. Oke, tapi kalau Anda lihat bahwa ada Jepang tadi, Uni Emirat Arab ya, dan negara-negara tetangga, Malaysia juga, dalam konteks kemanusiaan bahwa aspek politik dan kedaulatan memang ditempatkan di atas kebutuhan warga yang terdampak. Anda melihat bahwa mereka memang pure ingin membantu ya sebenarnya? Kalau saya sih merasa saya masih punya keyakinan bahwa sense of humanity kita masih tinggi, terutama juga dengan negara-negara lain ya. Toh kita juga sewaktu negara lain susah, kita juga ikut membantu ya, seperti apa yang terjadi di Turki, di Nepal, di negara-negara bagian Pasifik gitu, atau waktu di Filipina. Itu sudah banyak contoh di mana Indonesia memberikan bantuan. Jadi sudah sepatutnya sebenarnya Indonesia juga bisa memiliki kemampuan untuk menerima bantuan. Iya. Karena tadi kalau kita lihat pemulihan air ya, penyaringan air itu sangat dibutuhkan. Plus Anda menyebutkan di awal transportasi logistik yang memang sangat terbatas dari titik ke titik lainnya. Dan ini sudah hari ke-belasan ya Mas Avianto ya. Dan masih banyak yang memang kurang. Satu Mas Avianto, kalau kita lihat bahwa kesiapan kita ya menghadapi bencana. Ini kan jadi sorotan nih. Ketika bencana terjadi, semuanya nampaknya mulai bergerak seperti itu. Tapi pertanyaannya kemana ketika kita sebelum terjadi pencegahan seperti itu. Dari MPBI sendiri, Anda melihat kesiapan dari masing-masing daerah dalam tadi menghadapi bencana dan fase pemulihan. Apa yang ingin Anda, mungkin ada insight terkait ini, concern Anda? Kalau kita melihat bencana Sumatera ini adalah wake up call yang kesekian kalinya ya. Kita sudah mengalami mulainya dari Aceh, Jogja, Sulawesi Tengah, Lombok, sampai ke Cianjur dan juga Lumajang. Ini udah sudah pengingat kita yang kesekian kalinya bahwa anggaran pencegahan itu sudah harus jauh ditingkatkan ya gitu. Studi yang ada menunjukkan bahwa setiap Rp1 yang kita investasi untuk pencegahan itu bisa menghemat Rp10 untuk recovery gitu. Jadi kalau misalnya kita ambil contoh Sumatera nih gitu misalnya, pembelajaran kita adalah sekitar 70 triliun, ternyata setidaknya seharusnya 7 triliun lah minimal untuk investasi untuk mitigasi dan pencegahan. Nah hal ini kan berada di kendali kepala daerah, Kementerian Keuangan, pemerintah pusat, harus sudah bisa melihat pentingnya dana pencegahan. Kembali lagi, dana BNPB sendiri dia hanya 0,5 triliun untuk 1 tahun anggaran gitu. Bahkan informasi yang kita dapatkan tahun depan itu anggaran BNPB itu adalah Rp0 untuk pencegahan.
Nah itu Ya. yang kita sangat khawatir sekali. Padahal Indonesia ini the biggest archipelago in the world, negara kepulauan terbesar, a ring of fire, ya. Dan ya, anything is possible di Indonesia. Malah tadi dana pencegahannya dikurangi. Itu jadi masukan sih untuk pemerintah ya, Mas ya. Jadi kalau dari kita sih melihatnya kalau misalnya kita tidak mampu menginvestasi pencegahan, tandanya ya kita tinggal menunggu bencana saja. Exactly, Gitu. ya. Karena sekarang kalau kita lihat ya orang menunggu result gitu, tidak melihat proses di awal yang harus dilakukan sebelum terjadi ini. Ini yang kita garis bawahi ya, Mas. Kita nggak mau sibuk di bencana tapi pencegahannya lupa gitu, dan ini yang harus jadi perhatian pemerintah. Terima kasih Mas Avianto ya atas insight-nya. Terima kasih, Kita Mas berdoa Cimo. yang terbaik untuk Sumatera. Saya dan publik juga menanti bagaimana pemerintah bergerak cepat karena masih banyak sekali wilayah yang belum maksimal menerima bantuan. Terima kasih Mas Avianto, sehat-sehat. Terima kasih, mohon dukungannya.